Alhamdulillahirobbilalamin. Amma ba'du, tadi kita sudah dipimpin ziarah oleh Abah Yusuf di makam keramat Syekh Harun yang ada di Kurantan Pandeglang. Ya. Ini adalah yang ketiga kali Mang Sejo ziarah ke sini. Cuman Mang Sejo juga belum tahu Bang sejarah Syekh Harun. Jadi kan Abah dulu cerita bahwa Abah ini pernah ketemu Syekh Harun, bahkan diangkat jadi muridnya juga Bah ya. Nah itu alangkah baiknya Mang Sejo ceritakanlah sama Abah gitu sejarah Syekh Harun ini. Ya. Kalau beliau juga bolehlah ceritakan sama Abah. Bismillahirrahmanirrahim. Sallu ala Nabi Mustafa, Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Wallahu a'lam bishawab. Iya, beliau itu guru saya. Mahabbah saya kepada beliau. Saya suatu waktu disusul oleh beliau, oleh Amma Harun ke Labuan. Di Labuan saya waktu itu. Dan beliau satu mobil dengan saya, sedang menyusul saya di terminal. Ya, dengan beliau berangkat dibawa oleh beliau ke Wayang Lidah, Ya. ke rumah Saliman, ke rumah Icip. Camong. Saya juga tidak menyangka beliau akan nyusul saya, karena saya takut. Jangan ke saya orang yang banyak dosa dan bodoh, kiai-kiai aja suka diusir. Nah saya disusul, dibawa ke rumah Camong Saliman sekitar tahun 97. Kemudian 94. enggak 94-an ya? 94 nih. Selapa 94. Iya. Berarti 94-an. 94-an ya, 94. 94 wafatnya itu bangsa 8. Enggak 94-an itu. Iya. 94 tadi awal 94 lah. Nah, jam 10-an saya itu dengan beliau di rumah Camong. Dari jam 10 berhadapan, saya disuguhi anggur hijau dan disuguhi pisang Ambon. Beliau ketika itu berbicara beberapa bahasa, berbicara sendiri, ngomong sendiri, marah sendiri, dan nggak tahu siapa yang dimarahi. Sekitar sebelum dohor, beliau itu mandi. Saya ngeliat karomahnya itu, jadi air yang masih ngedidih di atas kompor itu, beliau mandi telanjang bulat. Mohon maaf kelihatan oleh saya alat kemaluannya kelihatan banget. Untuk orang Banten yang buligir gitu. Saya ngeliat langsung, dan beliau tuh mandi ketika air itu sedang mendidih, mandi. Kayak kaget. Air mendidih bayang masih di wadahnya. Nah setelah mandi beliau pakai baju duduk. Nah, seperti biasa beliau ngomong sendiri, bicara sendiri. Saya ngeliat aja dari jam 10 itu terus. Di dalam hati ini saya tidak ingin berburuk sangka ke beliau. Pertama kali saya bertemu dengan beliau memang aneh ajib. Saya nggak ngerti itu, nggak paham. Tapi saya tidak ingin berburuk sangka. Di dalam hati saya tetap beriktikad, ya Allah, saya akan berbagus sangka ke beliau ini adalah seorang walimu. Dan kalaupun ini saya salah menyediakan oleh Allah, saya akan dapat pahala. Dan kalaupun itu bukan wali, saya jadikan sangkaan saya ini sebagai doa kepada beliau agar jadi wali. Jadi sepanjang berbicara dengan beliau itu, saya mendengarkan terus. Ini karomahnya. Yang pertama karomahnya saya ngelihat beliau tuh mandi di air mendidih. Kemudian ada kampak kecil disimpan di kompor. Baliung merah membara. Itu ketika mandi itu dia membersihkan badannya itu dengan itu baliung itu yang panas membara itu. Itu karomahnya yang saya lihat di air mendidih dengan menggosok daki-daki itu dengan baliung yang panas. Dua karomah. Karomah ketiga, saya kan dengan saudara saya. Saudara saya ini keturunan Banten, tapi bapaknya orang Bogor, bernama Utang Muhtar. Utang Muhtar ini ahli tapak, selalu di rumah banyak tamu. Anehnya beliau tuh tahu ke nama bapak dari saudara saya. Dia bilang gini ke saudara namanya Entut. Dia anak Utang Muhtar Bapet, dia anak Utang Bapet. Itu tahu dari mana Amma Harun itu. Sementara
Aki Utang itu orang Bogor, sama sekali belum pernah kenal. Kau tahu nama bapaknya? Anak Utang Bapet, anak Utang. Dia anak pusing dia. Pusing dia. Artinya pusing di sini Siloka, karena memang Aki Utang itu suka tapa, suka duduk. Jadi Siloka Wali itu anak pusing. Karena Wali suka Siloka. Itu saya kaget itu. Nah, kau tahu ya? Dari mana beliau tahu? Aki Utang itu selalu di Bogor, tidak pernah tinggal di Banten. Nah, si Intut juga anak Aki Utang ke Banten itu baru berapa kali ke sini. Kok bisa tak ketahuan nama bapaknya? Nah, ketiga, karomah keempat itu dia tahu apa yang saya wiridkan. Yang saya wiridkan, bacaan-bacaan wiridnya, dia tahu ke saya. Kaget saya juga. Nah, bingung saya. Saya lebih tambah yakin. Dan anehnya ketika mau zohor, dia bilang begini. Dengan bahasa Sunda, ulah gandengnya, aing rek sarek. Tapi dia tidur kok gerakannya seperti gerakan orang yang sedang sholat, tapi sedang duduk. Nah udah gitu, udah dohor. Saya penasaran. Udah dohor itu, saya bilang, Mak, saya mau pulang. Karena saya dari jam 10. Mak, saya mau pulang. Maka beliau, kayaknya dia mau balik ke waktu buka. Saya nggak ngerti waktu buka itu apa. Waduh, waktu buka. Nggak ngerti waktu buka itu apa. Ya nurut aja. Nah satu waktu, beliau tuh cerita nih. Manggil si Ici. Ici. Bahasa Sunda. Nyayur asemnya. Nah, kamu katanya nyayur asem ya? Iya kata si Ici. Nyawa baik, tahu aja. Ici, biar pemuda beredar. Kata Amar, kasih ini pemuda yang makan. Nah saya akhirnya dikasih makan oleh si Ici. Ici itu ngambil nasi dari wadah nasi si Ici. Membuat saya, ternyata dimarahin sama Maharun. Ici, dengan bahasa Sunda. Pemuda itu mau lagi beredar di nasangku dia, cina. Pemuda itu mah jangan dikasih makan dari wadah nasimu, katanya. Di mana lima? Di nasangku aing, di wadah aing bae. Si Ici kaget, Ici bingung. Tumen-tumennya Maharun menyuruh ngasih makan tamu itu dari wadahnya. Nah itu ya, kaget Ici itu. Nah si Ici itu nanya ke saya, ini cerita. Cep ini orang mana? Ya udah orang pandai bilang, ini Cep ini siapa? Anak Abu ya? Bukan, emang kenapa teh? Ini bingung kan ya, aneh. Belum biasanya Amharun ini tidak pernah seperti ini ke tamu. Biasanya orang yang bertamu ke Amharun paling jago 15 menit diusir. Ini Cepa dari jam 10 sampai dohor nggak diusir, bahkan disuguhi anggur hijau dengan pisang ambon dan dikasih makan. Aneh katanya ini. Dari beliau sendiri. Dari Amharun disuguhinya. Bingung si Ici. Cep ini siapa? Anak Abu ya? Bukan kata saya. Nah udah gitu saya duduk lagi karena pulang nggak boleh. Saya duduk lagi. Suatu waktu saya lagi duduk ngeliatin dia ngomong sendiri aja biasa. Ngomong sendiri. Nah udah pas mau makan saya dipanggil. Adik, sini nih. Tadinya saya berharapan suruh duduk. Saya berendeng duduk dengan beliau. Makan. Itu tidak dihabiskan makanannya, sayurnya, ikan asinnya, uduknya nggak dihabiskan. Dikasihkan ke saya, habiskan. Nah, kaget saya bahagia ketika itu, karena jarang-jarangnya ada orang dipanggil makan dengan branding kayak gitu, nggak ada. Saya makan, dihabiskan oleh saya, udah begitu dia ngomong gini dia. Megang ke saya, bau saya dipegang sambil ngawih, nadong. Anak aing anu kaset gitu. Aduh nggak ngerti lah, nggak paham. Terus yang ngomong gini, dengerin ku dianya, dengerin sama kamu, cari oleh kamu kaleng susu, kaleng sardencis, nanti isi kedua kaleng itu dengan pasir hitam, dan kasih air. Nanti kamu nanti direbus. Sudah ngedidih, angkat kaleng susu, kaleng sardencisnya, dan airnya lagi panas disiramkan. Kemudian kasih air lagi, nanti udah gitu direbus lagi, diangkat lagi, didinginkan, kemudian disiramkan. Setelah itu kaleng susu, kaleng sardencisnya diikat dengan ikatan yang kuat, pakai peniti, kemudian ditalikan di luar kantong bajumu di sini. Berarti setelah itu engkau naik pohon karet. Kemudian engkau
terbang banyak uang. Itu isyarat mulu, bingung saya. Aduh, ada apa? Saya nggak paham pun. Saya nanya, "Ma, itu apa?" Marah dia, cicing dia, dengerin baik, ganing dia tuh. Dengerin baik, waduh marah, nggak boleh ditanya. Udah saya paham. Jadi jangan ditanya yang kayak gitu, mah. Udah, mau ngerti mau enggak. Jadi kalau menghadapi wali remaja itu nggak usah banyak tanya, dengerin aja udah. Udah makan, saya bebas makan, dihabisin. Nah, bingungnya kan waktu itu saya uang udah nggak punya, habis. Tiba-tiba, oke kelebak, suruh kelebak. Saya turun kelebak ke jalan raya, nggak tahunya ada teman, saya nggak punya duit, disuruh kelebak sama Harun. Ada teman datang pakai motor dari Labuan, ngobrol, dikasih duit, nambah lagi tuh duit, alhamdulillah. Pantesan suruh kelebak sama Harun. Naik lagi saya ke atas, naik lagi. Saya punya rokok 2 lagi Samsu, sama Harun minta rokok aing. Minta rokok katanya, tadi rokoknya udah merah. Saya kasih itu rokok. Dikira saya itu rokok Samsung nih, mau dirokok sama dia. Ternyata tidak itu rokok ya. Dipegang gini aja sebegini, karena aku nggak pernah sila sama Harun. Dia selama jarang sila, dia begini terus. Nggak tahu saya, ternyata lagi didoain kali. Udah gitu dia lemparin ke meja. Nah, rokok saya habis Samsung. Waduh, saya pengen ngerokok, gimana dia? Saya minta lagi tuh rokok dari saya ke Harun. Mak, itu rokok bahasa saya. Dirokok lagi sama saya. Alhamdulillah, rizki itu. Gak rokok pertaka rumah dari batin kali. Nah, terus saya gitu, pengen itu saya tuh, pengen anggur. Waduh ini anggur, kok ini sama Harun, dikira saya tuh anggur punya sama Harun. Saya nggak berani minta ya. Tapi karena saya pengen minta, saya beranikan diri. Mak, minta anggur. Oh, dia kan beda. Wah, saya makan anggur. Subhanallah, saya makan. Nah, udah gitu saya permisi lagi mau pulang. Mas, saya mau pulang ya. Pulang dia balik waktu buka baitan. Waduh, udah asar. Waduh, gimana ya? Tidak boleh pulang. Padahal ini orang-orang yang waktu itu baru datang sebentar diusir. Pergi. Dipedil hukum. Itu benang lila diusir. Aduh, ditumbak saya rupa. Dipedil, ditumbak. Oh, saya nggak boleh pulang. Dari jam 10 bayangin. Itu sudah asar, nggak boleh pulang aja. Waduh, gimana ini ya? Udah, pas mau maghrib, itu sama Harun, ngurus saya baru pulang. Terus dia balik pulang. Baru ingat saya di jalan. Oh, ternyata saya suruh pulang waktu buka itu isyarat. Waktu buka itu maghrib. Oh, jadi wali mah isyarat apapun. Waktu buka, karena saya waktu belum kenal tentang tasawuf, tentang hawari, jadi ucapan seorang seperti itu, wali itu ucapan dohir aja. Waktu buka apa? Ternyata itu dalaman, itu isi. Itu waktu maghrib. Nah, saya pulang. Bener aja pas pulang itu kan saya kan udah nggak punya duit lagi, habis dipakai ngerokok dapat dari teman. Gimana pulangnya? Punya 100 rupiah sama itu 100, 200 ongkos dari goyang lidah ke Labuan 500, kurang duitnya. Pantesan disuruh pulangnya waktu maghrib, nggak taunya pas dari Jakarta ada bus murni, ternyata yang jadi kondekturnya teman saya. Naik saya kan gratis. Jadi Am Harun ini tahu saya ini bapet nggak punya duit cuma 200 ongkos, suruh pulangnya maghrib. Karena tahu kalau ada teman saya gratis ya dikasih naik mobil, kasih rokok, kasih duit. Itu seorang wali, isyarah melulu. Jadi itu dikasih makan itu siloka, sore suruh nyari kaleng sareng susu pun siloka, ketahuannya sekarang. Setelah berpuluh-puluh tahun terjadi di saya semua, kaleng susu, kaleng sardentis ketahuan. Diikat di luar kantong baju ketahuan, naik tampon karet ketahuan. Tahu sekarang nih saya makan pun saya ketahuan. Dan itu anggur pun saya baru tahu sekarang arti anggur itu artinya anggur. Cuman saya saat itu kenapa tidak minta pisang? Kalau minta pisang lagi, waduh lebih luar biasa. Makan anggur aja, alhamdulillah rasa berkahnya sekarang. Dikasih makan berkahnya terasa. Kalau itu dimakan, saya minta pisang lagi mungkin lebih-lebih. Nah, itu karomah yang pertama. Ibu banyak karomah ya, pertama kali bertemu. Seminggu saya penasaran, saya datang lagi. Saya datang lagi ke goyang lidah, dia lagi tidur di kursi warung pinggir jalan raya. Begini. Saya datangnya lagi. Saya uluk salam, assalamualaikum. Dia bangun. Nah, tangannya diulurkan. Mau salaman, ya orang lain jarang salaman. Kadang-kadang dikasih siku atau kaki gini. Nah saya terima, alhamdulillah. Kaki diangkat biasanya atau siku.
Karena nggak mau diusir, ini menerima. Oh, alhamdulillah diterima lagi. Santai ya, santai. Mohon. Pangurutkan sukai, pijitkan. Waduh, alhamdulillah suruh pijit Amaru. Wah, saya pijit lagi. Nah, ketika saya pijit itu, saya seperti dikasih tahu, ada yang ngasih tahu, Cep, disinilah waktunya engkau, waktu ijabah, engkau sedang bekerja sambil berdoa. Nah, ketika itu saya sedang bekerja, mijit Amarun, saya berdoa ke Allah. Apa doanya? Ya Allah, aku memohon kepadamu ya Allah, wariskan kepadaku seluruh kemuliaan-kemuliaan-Mu yang diberikan ke Amarun, kebaikan, kemuliaan, karomah dan sebagainya. Wariskan kepadaku ya Allah. Begitu terus berdoa terus, sampai selesai. Alhamdulillah. Kemudian bangun lagi sama Harun. Kemudian dia nyegat mobil, naik mobil barengan saya, mobil angkot. Kemana mak? Cekenek eta angkot. Kan gelangnya, oh sama Harun. Nggak taunya baru nyampe ke Pinang, balik lagi. Bingungan cekenek. Balik ke tempat ya tadi. Macam tadi ke pasar. Balik tuh. Isyarat ternyata. Ketahuan lagi sekarang oleh saya. Oh, pulang ke tempat lagi, Amarun kencing, udah saya pulang. Nah, setelah kejadian itulah banyak kejadian aneh ke saya. Jujur aja banyak kejadian dari ucapan saya, dari perbuatan banyak yang aneh-aneh setelah itu dari berkah karomahnya Amarun. Nah, ternyata sekarang kebuka. Kenapa saya ketemu Amarun suruh mijit? Tahu sekarang saya minta warisan, terbukti ternyata alhamdulillah nih ada saksinya nih, ada Ustadz Ucin. Alhamdulillah saya diperintahkan oleh Amarun setelah wafat datang ke saya, mau percaya mau tidak bodoh. Tapi yang jelas saya mendatang. Amarun saya bilang, Bib, dia datang ke imah aingnya, cokot tarumpah aing, peci aing, jubah aing, sakabe pakakas aing. Udah wafat itu, kelihatan oleh saya bingung ketika itu, udah wafat tuh. Mana Amarun menduga imah di mana ya? Saya ngerti wali isyarat, makomnya saya ke makomnya. Alhamdulillah sebagian saya bawa nih Ucin. Saya bawa di barang Amarun dikasihkan, jadi itu warisan. Jadi doa saya itu minta warisan bener, dikasihkan, terwarisi oleh pakaian oleh saya. Jadi suruhnya saya bawa semuanya. Saya bilang nanti aja, Ucin nanti aja Tin, ini aja, udah cukup ini aja. Nah itu si Amarun tuh dohor datang tuh. Nah jadi waktu mijit itu terbukti diwarisi, ya. Apa itu siloka? Siloka itu kaki itu siloka, wali itu siloka semuanya. Makanan itu siloka. Pengen tahu? Makanan itu amalan-amalan wali. Tasbih, tahmid, dzikir, sholawat. Nah, dikasihkan ke saya. Berarti saya harus meneruskan amalan-amalnya. Apa kaki? Kaki itu langkah perjalanan beliau menuju Allah harus saya ikuti. Saya warisi semuanya, saya harus seperti beliau cintanya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa itu kaleng susu, kaleng sardencis? Itu isyarah juga ternyata saya ini dikasih oleh Ta'ala 2 wadah, 2 pesantren. Kan pesantren saya 2. Iya, ada 2 kaleng susu, kaleng sardencis. Pesantren yang satu di yang tua, istri yang tua, pesantren yang kedua di istri yang muda. Walimah semuanya juga isyarah. Jadi makanya saya sedikit mengenal tentang tingkah laku hawarikul ada, semuanya itu adalah isi dan akan berbicara ke depan. Maka kita jangan pernah berburuk sangka ke waliul majdub. Jangan pernah menafsirkan waliul majdub secara lahiriahnya, ada dalaman, dan jangan dikira untuk sekarang, tapi harus itu akan terjadi ke depan. Maka saya menganggap Amarun itu guru saya, kekasih saya, dan beliau adalah guru makrifat saya dan selalu membimbing saya. Insya Allah berkah karomahnya sampai sekarang selalu membimbing saya. Insya Allah. Bahkan ketika saya sebelum mendirikan pesantren pun, Amarun itu suruhi hanya datang memberikan isyarah di depan tanah yang kosong. Saya melihat ada tongkat saya berdiri, kemudian topi beliau yang biru berdiri, enggak taunya berdirilah pondok dan majelis dan musola. Begitu. Jadi sampai sekarang. Jadi peninggalan yang Abah terima dari Mama Harun apa aja, Pak? Itu topi 2 yang biru dan yang compang-camping, pakaiannya kurang lebih 4 kalau tidak salah, yang dipotong pendek, yang kantungnya panjang di dalamnya. Kemudian
baju, kemudian tongkat, kemudian tarumpahnya, kemudian celana pendeknya, lengkap ada, alhamdulillah. Baju tugasnya itu. Ibu, Oh, itu baju tugas. baju Pak. tugas nih, ini beliau nih termasuk muridnya juga nih. Jadi Ustaz diberikan itu melalui isyarat mimpi apa gimana? Ruhiyahnya datang ke saya. Ruhiyahnya kelihatan. Mau percaya mau kagak semua itu, yang jelas saya lihat. Itu udah wafat berapa tahun. Ngomongnya begitu, beb. Datang dia ke imah aing, cokot tarumpah aing, sorban aing, jubah aing, pakai kain kapi cokot ku dia. Bingung saya. Uluk salam nggak ada lagi. Aduh, mana di rumah? Saya ngerti wali mah isyarat rumah saya. Ketemu Alhamdulillah. Ustaz Uci ini. Dititipin di Ustadz Ucin barang-barangnya. Simpan nama saya. Saya ambil Cin disuruh sama Harun, kacau dua ambil aja nggak mau lah, ini aja dulu gitu, ini aja dulu gitu. Ini begini yang disaksinya nih. Itu. Gambarnya kayak sepatu bot. Tadu bot. Jadi yang diterima sama Abah itu Iya. pakaian tugas itu ya. Pakaian tugas beliau. Waktu Yang beliau. sering dipakai. Iya. Itu. Masya Allah. Jadi saya mah ke Amar tuh ya orang tua, ya guru, ya mursyid saya. Itu. Jadi jawabannya waktu dulu maaf saya bingung lah ini susahnya bukan main madaratnya kasihan miskin. ngontrak kesini Kismin. di sini itu nah Kismin. jawabannya sekarang PR-nya banyak sampai di perjalanan itu PR banyak di tangannya ujian ini saya ngeri saya saksi matanya sama saya diikut tadi Iya. sekali-kali silaturahmi gitu dia sugi gimana diikut sama saya karena ngeri. Beliau tahu sejarah saya. Jadi omongan Amar benar. Dia kena ke pangkal karet lebar duit dia, benar itu. Nanti dapat hadiah di sana. Jawaban Berarti memang murid Aki Harun ini nggak sembarangan. nggak sembarangan pilihan masih kemudian Masya nggak sembarangan orang kan maaf ya jangan pun jamaah biasa jamaah orang biasa kata dilihatnya kiai yang usir Diusir. akan juga nggak sembarangan Itu pegang beli. atau ini langsung tembakin itu tumbak biasa Tumbak Paling ditumbak. lama 15 menit, paling lama. Paling 15 menit isu ya. Waduh, mau kiai mau apa? Jarang lama. nggak sembarangan itu Nggak sembarang bisa sama Marun. Ini saksinya nih. Karena Marun di rumah beliau. Marun itu di rumah beliau sampai wafatnya. Yang ngasih makan juga beliau tuh sama si Asep tuh. Terus digoreng bukan saya maaf ya mandi air udah mendidih dari SD dari itu intinya tampak yang namanya beliung udah bakar udah mendidih nggak dikasih air dingin dia lagi terus dipanggil nama saya terus beliung udah merah buka masih mandi ya udah mandi terus gosokin saya saksinya disebut saya mati masih hidup disebut kayak apa itu rasanya saya juga pegang itu nggak pakai apalagi nggak pakai jempol lagi enggak langsung aja suruh dia tapi rasanya bagaimana saya juga masih hidup tapi ternyata bagaimana itu rasanya nggak panas. ini apa haji saudara saya itu bicara itu Nyata nggak bohong. Saksinya beliau. maaf ya waktu dulu 90 siapa yang paling kaya bakar uang nggak ada kan tapi saya udah bakar uang sering Disuruh dia bakar. Uang dibakar. iya uang Marun. 7,5 juta umat ini Suruh dibakar. munggah haji itu bangsa ongkosnya 3,5 ya Iya. itu udah suka bakar uang itu 7,5 bukan kebasahan bukan uang kuman Uang haram itu. Kalau uang haram suruh dibakar. kumar Yahudi itu itu Uang haram. hasil forecast dari tamu itu dibakar semua saya saksi yang kerja itu Masya Allah. Jadi pokoknya kalau diceritain mah nggak bakal habis. Nggak bakal habis. 24 jam. Bakar haram. satu malam juga nggak bisa itu Iya. Jadi kami ini ke Amharu itu bukan hanya kata orang, melihat langsung melihat nih dengan beliau nih. Melihat nyata, bukan kata cenah bukan. Melihat ngobrol garu makan bareng saya. ya Jenderal Wusono ya dulu ya jenderal ya di jam 4 Jenderal Wusono belum ada apa ya Pak Jenderal Wusono serkan ke sini saya nggak punya uang sekarang malam kesininya bicara sendirian cuma ini nggak ada apa-apa 94-90 itu cuman gini dia udah di Jakarta udah jam habis maghrib nih dia dari kayak kalian kan belok kanan belok kiri belok kanan nah baru waktu dulu nggak ada lampu merah kan sekarang ada buktinya BPS ya nah apa yang sekarang dinamakan namanya itu Isyarat. terus pandang Terus pandang, isyarat. sekarang udah duit itu sudah Sudah diisyaratkan oleh Marun. Ya, sekarang Termasuk udah banyak Jiko. bukti.
Jipo itu udah disarai oleh Harun. Dulu itu Harun itu batu ada gas diikat ke batu. Cetak ternyata jadi Jipo. Sekarang itu sebelum ada, tahu nggak telepon yang ada di pinggir-pinggir tuh? Iya. Telepon Wartel. Ya, bukan wartel yang masuk ke uang koin itu. Itu dulu Harun tuh isyaratnya apa? Naik mobil berhenti di pinggir jalan ke pohon dia. Halo. Gak taunya telepon koin. Kacamata yang pakai hali. Kayak kuda ini. Nah, apa yang dipakai yang Harun isyaratnya? Itu jengkol 2 dibolongin dipakai tali rapia. Namanya banget ya. Pakai tali rapia. Cangkang jengkol itu. Cangkang jengkol 2 dipotong, dibolongin, nah, diikat. Pakai sama dia tuh dipakai tali rapia. Kan disebutnya gila, nggak taunya isyarat ke depan. Makanya ke wali jadab, wali majub jangan suka menghina. Itu dia bicara ke yang akan datang pasti terjadi, tapi baca isyarat. Baca isyarat kalau wali majub itu jangan dihukumi lahiriahnya, nggak bisa. Banyak di karomatnya beliau yang menyaksikan ini. Kalau ini benar ini ya anaknya yang muridnya ini mau boleh disebut anak ini. Yang muridnya anak, saya juga begitu, anak aing anu kaset, bakal kerak pendak. Naon dia anak-anak. Dulu mah ngerti anak naon di anak Haji Nana Yohana. Sekarang baru tahu oh anak itu artinya anak secara nasab ilmu. Anak nasab ilmu yang diturunkan oleh melalui apa? Melalui tadi itu anggur. Itu. Oke. Anak secara ilmu. Ya udah. Ya, Waktunya habis kayaknya ya. ya. Cukup ya. Abang, tur nuhun. Nah, Ustaz Ucin. Tur nuhun sudah menceritakan perjalanan Ki Harun ya. Semoga ini menjadikan pelajaran untuk Pengetahuan. dan pengetahuan ketika kita berhadapan dengan waliul majub. Iya, hari pun Anda. Mari Belanda. Atur. Selesai. Subscribe, like, dan komen di bawah ini. Nah, jika teman-teman ada unek-unek, ada pertanyaan, dan lain sebagainya, silahkan tinggalkan pesan di kolom komentar di bawah ini. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.